Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Sekar Berliani, mahasiswa dari kelas Sejarah Peradaban Islam 2A, Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Selaku reviewer, saya akan mereview satu jurnal yang berjudul Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Konsep Pemikiran dari Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Penulisnya bernama Soleh, Fakultas Agama Islam dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Tahun 2017, form 14, nomor 2. Tahun saya mereview 14 Juni 2020. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yang dicetuskan oleh Ismail Raji Al-Faruqi, yang dimana ia menolak klaim dan stigma yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan semua berasal dari peradaban barat. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif. Isi dari jurnal ini mengenai ilmu pengetahuan dan dimensi Islam. Dalam kedua ini, konsep kebenarannya sangatlah penting. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan dan dimensi Islam menjadi pondasi dasar untuk kita melihat bagaimana terjadinya Islamisasi dalam suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa diartikan sebagai kumpulan-kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, bisa diukur, bisa diuji, dan bisa diamati. Ilmu pengetahuan hanya bisa dilihat hitam dan putih, tidak bisa dilihat abu-abu. Kebenaran atau kesalahan suatu ilmu merupakan kajian yang substansi. Selain dari ilmiah, ilmu pengetahuan juga bisa dilihat dari filsafat. Filsafat menjadi tolak ukur suatu ilmu, yang dimana dalam proses pengajiannya, filsafat memiliki 4 langkah. Yang pertama, onologi, epistemologi, eksimologi, dan empiris. Sedangkan dimensi Islam dalam menilai kebenaran melalui agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Dan Islam melihat kebenarannya melalui nilai yang bertauhid atau kekuasaan Tuhan, keesaan Tuhan, dan kembali pada Tuhan yang Maha Esa. Dari kedua tabel tersebut sudah sangatlah berbeda, yang dimana tabel pertama menilai kebenaran secara rasional dan empiris, kebenaran melalui proses kerja otak. Sedangkan tabel kedua notabene menilai kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya mutlak, dan harus dibenarkan secara rasional atau empiris melalui proses keyakinan. Alasan adanya konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yaitu tidak adanya landasan ilmu pengetahuan yang netral, sehingga ilmu pengetahuan berdiri secara bebas. Dan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia, bahkan ilmu keislaman, telah dipenuhi dengan corak peradaban barat. Sehingga banyak yang menilai atau yang mengklaim bahwa ilmu pengetahuan semua berasal dari peradaban barat. Al-Atas yang merupakan salah satu cendekiawan mengatakan bahwa peradaban barat membawa anonim dan skeptis, yang dimana ia menilai kebenaran mutlak berdasarkan epistemologi. Dan banyaknya pemuda-pemuda muslim yang berpendidikan barat bahkan sudah menjadi western, yaitu kebarat-baratan. Walaupun dari segi tersebut ada hal positif yang memberi kemajuan, namun Ismail Raji Al-Faruqi berpendapat bahwa suatu kemajuan yang dicapai adalah semu dan ambigu. Hal tersebut sudah menjadi problem kaum muslimin, yang dimana kaum muslimin sudah terjebak di dunia kebarat-baratan. Oleh karena itu, Ismail Raji Al-Faruqi memberi 2 konsep. Yang pertama
Konsep mengislamkan ilmu pengetahuan yang ada atau ilmu yang sedang berkembang. Yang kedua, mengilmukan Islam. Sedangkan dalam pemikiran atau pandangan Syekh Muhammad, proses islamisasi bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, melakukan pemisahan elemen-elemen dan konsep kunci yang membentuk peradaban barat. Yang kedua, memasukkan konsep keislaman di semua ilmu. Dari kedua konsep yang ada yang ditawarkan para tokoh di latar belakangi pemikiran yang berbeda. Yang pertama, Ismail Raji Al-Faruqi melakukan pada faktor internal kaum muslimin. Sedangkan Syekh Muhammad melatar belakangi melalui melihat eksternal umat Islam sendiri, yaitu proses kemunduran yang dialami kaum muslimin. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pada dasarnya ilmu pengetahuan dan ilmu keislaman adalah memiliki kesamaan-kesamaan. Di mana dalam sejarah, ilmu pengetahuan dan ilmu keislaman berawal dari pemikiran-pemikiran cendekiawan, termasuk cendekiawan muslimin. Namun, pada masa sekarang, semakin majunya dunia, semakin berkembangnya juga ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa adanya kontrol dari agama Islam, yang dimana ilmu pengetahuan tersebut kurang beretika atau kurang make sense dalam agama Islam, yang caranya kita sebagai kaum muslimin dan kaum milenial, kita harus mempelajari dua hal tersebut, ilmu pengetahuan dan ilmu keislaman. Namun, kita harus menanamkan dalam hati keyakinan dan kebenaran hanyalah milik Allah. Kita mempelajari ilmu pengetahuan atau sains dengan tujuan dan tunjangan untuk mempertebal keimanan kita. Oke, itu saja dari review saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.